Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini 24 Mei 2020, kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Walau kita dipisahkan oleh tempat, tapi percaya Bapak Ibu, kuasa dan kasih Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tema ibadah kita pada hari ini adalah hidup dalam kuasa Roh Kudus. Dan biarlah lewat tema ini suatu kerinduan bagi kita sekalian agar hidup kita senantiasa dipenuhi dan dikuasai hanya oleh Roh Kudus, sehingga lewat hidup kita sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, saya undang semua ambil sikap yang baik. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Firman Tuhan berkata kepada kita sekalian pada hari ini tentang dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Mari kita pujikan satu buah pujian. Roh Kudus hadir di sini, dan kami juga berharap Roh Kudus hadir di tempat Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita boleh merasakan kuasa dan kasih-Nya dalam kehidupan kita masing-masing. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, amin, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, amin. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu.
Bapak Ibu sidang jemaat yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mari kita kembali sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, aku bersama-sama dengan mereka. Dan di mana Allah hadir, pasti di sana ada berkat Tuhan dicurahkan. Di mana Allah hadir, di sana kuasa Tuhan akan dinyatakan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari saya mengundang kita berdiri untuk bersama-sama berdoa dan kita tabiskan ibadah pada hari Minggu ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang tersungkur di hadapan-Mu serta menengadah kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih daripada itu kami datang beribadah kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kehadiran Tuhan tidak tergantung kepada tempat. Di mana kami menyembah dan memuji Tuhan kami Yesus Kristus, pasti Tuhan hadir di sana. Dan di mana Allah hadir, di sana ada berkat Tuhan dicurahkan. Di sana ya Tuhan pemulihan terjadi. Mujizat pasti terjadi. Yang sakit disembuhkan. Ya Tuhan, terima kasih banyak Bapa di dalam nama Yesus. Karena itu kami memohon berkat Tuhan secara khusus pada hari ini. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Bahwa sesungguhnya pertolongan dalam ibadah di hari ini datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Bapak Ibu yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Naomi dengan tema hidup dalam kuasa Roh Kudus yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Mari sebelum itu kita akan memohon kepada Tuhan agar Tuhan melembutkan hati kita untuk menerima kasih dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Terlebih kita masih bergumul, banyak keluarga kita yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Tuhan. Satu pergumulan yang luar biasa. Kita rindu semua keluarga kita ada dalam lingkungan kasih dan karunia Tuhan. Amin. Mari kita pujikan satu buah pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat
menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihimu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari kita berdoa. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami, sehingga kami memiliki hati yang lembut, hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Sebentar lagi kami akan menikmati hadirat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja di setiap hati kami, jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, sehingga kuasa firman Tuhan mengubah hidupan kami, dan kami semakin lebih sungguh-sungguh lagi mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai hidup bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan pada saat ini berbicara kepada kita dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan kita akan lanjutkan ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 12 sampai dengan ke-14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem, dan bukit yang disebut Bukit Zaitun
yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alpeus dan Simon orang Selot, Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Tema firman Tuhan pada hari ini, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dapatkah seseorang hidup dalam Roh Kudus ketika hidupnya mengalami begitu banyak aniaya, ketika dia mengalami begitu banyak kesulitan, ketika dia mengalami banyak tekanan? Dapatkah orang itu sungguh-sungguh hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Ada seorang pemuda datang kepada seorang hamba Tuhan, berkata demikian, Pak Pendeta, saya sangat frustasi dalam hidup ini. Saya hidup sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Saya rajin baca Alkitab, saya banyak berdoa, saya melayani Tuhan. Tetapi hidup saya lebih hari lebih menderita. Saya tidak mengalami tanda-tanda kemajuan dalam karir saya. Sementara saya melihat teman saya, dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia bermain-main waktu beribadah. Dia bahkan jarang membaca Alkitab. Tetapi dia hidup semakin hari semakin diberkati. Saya merasa saya tidak mengalami keadilan dari Tuhan. Bapak Ibu, hamba Tuhan ini berbicara kepadanya. Anak muda, kalau engkau sedang minum kopi, tiba-tiba ada seorang pengamen datang. Pengamen ini datang dan menyanyi. Suaranya fals. Gitarnya miring-miring, tidak sama dengan suaranya. Bagaimana reaksimu melihat pengamen ini? Wah, saya harus cepat-cepat kasih uang ke dia. Supaya dia cepat pergi. Karena itu sangat mengganggu telinga saya. Kemudian ada seorang pengamen lagi datang. Dia menyanyikan lagu kesukaanmu. Suaranya merdu, musiknya bagus. Dan bagaimana reaksimu? Pasti suka mendengarnya. Bahkan saya pasti menahan dia untuk dia terus menyanyi. Dan saya akan memberi dia uang lebih daripada apa yang dia perlukan. Bagus. Demikian jugalah kehidupanmu. Tuhan suka dengar suaramu. Tuhan suka dengar suara tangisanmu. Tuhan suka dengar doa-doamu. Tuhan suka dengar dan melihat kedekatan hatimu. Karena itu, dia sedang mempersiapkan sesuatu yang istimewa di luar jangkauan pikiranmu. Apa yang gak pernah kau dengar, apa yang gak pernah kau lihat, Tuhan sudah sediakan buatmu. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, jemaat mula-mula pada pertama, mereka mengalami begitu banyak tekanan, mereka mengalami aniaya, mereka mengalami ketidakadilan. Mereka ini bukan orang-orang yang hebat, mereka ini orang-orang minoritas dari kalangan kelas rendah, tidak terpandang. Mereka ini banyak budak, mereka ini orang-orang pasar, ini nelayan miskin. Bukan seorang konglomerat atau seorang pengusaha. Mereka diawasi ruang gerak-geriknya. Ekonomian mereka ditindas. Pekerjaan mereka ditindas. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika mereka hidup bersama dengan Tuhan, mereka sudah tidak mempedulikan lagi kemiskinan mereka. Sejak mereka melihat kenaikan Yesus Kristus ke surga, semuanya diubahkan Bapak Ibu. Pada hari Kamis kemarin yang merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini para murid-murid, keluarga Yesus Kristus, ibu Yesus Kristus, mereka menyaksikan kenaikan Yesus Kristus. Dan mereka
memandang Yesus Kristus naik ke surga, itulah yang mengubah paradigma mereka. Mereka tidak mempedulikan kesengsaraan mereka. Mereka tidak mempedulikan penderitaan mereka. Karena mereka memandang surga. Mereka memandang Yesus Kristus. Mereka percaya di dalam kesusahan mereka, walaupun mereka sedang dihambat, mereka percaya mereka pasti merambat. Walaupun mereka sedang terjepit, mereka percaya pasti mereka melecit. Walaupun mereka ditebang, mereka percaya pasti mereka berkembang. Dari mana mereka memiliki kepercayaan seperti ini? Apa rahasianya sehingga mereka hidup di dalam kuasa Roh Kudus? Karena yang pertama, mereka ini adalah orang-orang yang sangat mencintai firman Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42, firman Tuhan katakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertekun dalam belajar firman Tuhan. Mereka sangat mencintai firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang membuat mereka menjadi kuat. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, apa fungsi daripada firman Tuhan dalam kehidupan kita? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk, pertama, mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk perbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Inilah kuasa firman. Bapak Ibu, kalau belajar matematika, belajar fisika, tidak akan bisa untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita ke dalam kebenaran. Tidak bisa. Hanya firman Tuhan mata yang dapat mengajar kepada kita, yang dapat menyatakan kesalahan-kesalahan kita, yang dapat memperbaiki kelakuan kita, dan yang mendidik hidup kita ke dalam kebenaran. Orang yang mencintai firman Tuhan pasti mengalami perubahan yang ajaib. Firman Tuhan ini berkuasa untuk memberikan hikmat buat kita sekalian. Mazmur 119 ayat 97 sampai dengan 100. Firman Tuhan katakan, betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatan-Mu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titah-Mu. Amin. Jadi kuasa firman Tuhan itu dahsyat, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu memberikan pengertian kepada kita. Firman Tuhan itu memberikan hati yang bijaksana kepada kita. Firman Tuhan itu memberikan pengetahuan yang luar biasa. Firman Tuhan itu memberikan hikmat yang luar biasa. Hikmat itu adalah pengetahuan Allah. Itu ada pada orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Jemaat mula-mula pendidikan mereka biasa-biasa saja. Bahkan mereka tahu kalau mereka itu orang-orang yang tidak terpelajar. Tetapi kita melihat bagaimana orang lain melihat reaksi daripada jemaat mula-mula. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-12. Bagaimana reaksi orang ketika mereka melihat jemaat mula-mula. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Mengapa mereka
tercengang-cengang dan termangu-mangu melihat jemaat mula-mula, karena mereka hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa firman yang keluar dari hati mereka, dan itu sangat berpengaruh kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu sekalian, kalau sungguh hati kita mencintai firman Tuhan, maka sungguh kita akan merasakan kuasa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Mengapa Salomo terkenal menjadi raja ketiga yang penuh dengan hikmat? Karena dia sangat mencintai firman Tuhan. Satu kali Salomo diperhadapkan dengan satu keputusan yang berat secara pribadi sebagai raja. Ada dua orang ibu yang sedang merebut seorang bayi. Ibu yang pertama bilang, itu anak saya. Ibu yang kedua bilang, itu anak saya. Dan itu dibawa kepada Salomo sebagai raja pada saat itu. Salomo berdoa dan Tuhan kasih hikmat kepadanya. Bayi itu dia ambil dan ditaruh di atas meja. Lalu Bapak Ibu sekalian, diambil pedang, lalu mau membelah anak bayi ini menjadi dua. Satu ke ibu A, satu ke ibu B. Lalu Bapak Ibu sekalian, si pemilik anak yang sesungguh ini, dia berteriak, dia katakan, "Raja, saya rela memberikan anak ini kepadanya. Jangan diapa-apakan dia, jangan dipotong, jangan dibelah. Aku rela menyerahkan anak ini kepadanya." Maka mengertilah Salomo bahwa si pemilik bayi ini yang sesungguhnya adalah ibu yang berteriak, yang menangis, yang meminta supaya anak ini jangan dibelah. Dari mana Salomo memiliki hikmat ini? Itu dari pekerjaan Allah itu sendiri. Mengapa Salomo hikmat? Karena dia mencintai Taurat Tuhan, dia mencintai firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan itu penuh kuasa untuk memberikan keberhasilan dan keberuntungan juga dalam hidup kita. Yosua 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil, engkau akan beruntung." Bapak Ibu, ada begitu banyak cara manusia untuk mendapatkan keberuntungan dan keberhasilan dengan cara-cara menyimpang dari firman Tuhan. Ada untuk mendapatkan keberuntungan, mereka minta paranormal, mereka datang kepada dukun, ada jimat-jimat yang ditaruh. Kalau dia seorang pedagang, jimat ditaruh di laci uangnya supaya mereka beruntung. Setan itu penipu, setan itu pencuri berkat. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup dan kelimpahan. Kalau kita firman Tuhan, kalau kita merenungkan firman Tuhan, kalau kita mau jadi pelaku firman Tuhan katakan, kemanapun engkau pergi, berhasil dan beruntung. Apakah Bapak Ibu mau berhasil dan beruntung? Lakukanlah segala firman Tuhan ini. Bapak Ibu, Tuhan itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Ketika dia menciptakan alam ini dengan firman Tuhan, ketika dia menciptakan tanaman dengan firman Tuhan, ketika dia menciptakan binatang dengan firman Tuhan, ketika dia menciptakan benda-benda di alam ini, baik itu matahari, bintang, bulan, itu dengan firman Tuhan. Tetapi ketika dia menciptakan manusia, itu dengan tangannya sendiri, dan dia hembuskan rohnya atas hidup manusia, sehingga manusia menjadi makhluk hidup yang rohani. Tetapi apa yang terjadi? Setelah setan menipu manusia, manusia jatuh dalam dosa. Sekarang manusia ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi segala sesuatu, dia harusnya lari kepada Tuhan yang menciptakan hidupnya.
melainkan manusia lari kepada binatang. Sekarang manusia percaya kepada sio. Siomu apa? Sio anjing, sio babi. Lari kepada binatang. Manusia lari kepada pohon-pohon, menyembah kepada pohon-pohon. Di pohon-pohon itu penunggu bisa memberikan laris. Manusia lari kepada alam ini, kepada benda-benda yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka mulai percaya kepada bintang-bintang horoskop. Lihatlah tipuan daripada setan. Kalau manusia itu sadar bahwa manusia itu adalah ciptaan Tuhan, ada roh Tuhan dalam hidup mereka, ketika mereka menghadapi masalah, pasti mereka cari Tuhan, cari firman Tuhan, dan itulah yang menyegarkan jiwa manusia. Amin. Kalau Bapak Ibu masih percaya kepada sio-sio, percaya kepada ramalan-ramalan pohon-pohon, angker dan lain sebagainya, masih percaya kepada bintang-bintang horoskop yang meramalkan nasib Bapak Ibu, hari ini juga bertobat. Ambil satu keputusan untuk cinta firman Tuhan. Firman Tuhan adalah segalanya buat kita. Kalau Bapak Ibu kurang hikmat, minta hikmat Tuhan dari firman Tuhan. Semakin kita mencintai, mendalami firman Tuhan, semakin kita bertindak hati-hati. Inilah jemaat mula-mula. Mereka sangat cinta firman Tuhan. Mereka bertekun, belajar dari firman Tuhan. Yang kedua yang kita lihat dari jemaat mula-mula, mereka bersehati, bertekun di dalam doa, kata firman Tuhan. Dan dengan banyak perkataan lagi, dikatakan oleh ayat firman Tuhan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka bersehati, bertekun di dalam doa. Di dalam berdoa mereka tidak lepas dari pujian, penyembahan kepada Tuhan. Pujian, penyembahan, dan doa ini menunjukkan satu keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kita sekalian malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan, jangan mimpikan masuk surga. Karena orang yang masuk surga adalah orang yang cinta Tuhan, yang berdoa, yang menyembah, yang memuji-muji Tuhan. Bagaimana mungkin kita malas berdoa, malas memuji Tuhan, malas menyembah Tuhan, bisa masuk surga? Di surga, semua penduduk surga itu hanya menyembah, memuji, dan berdoa. Satu kali Bapak Ibu, ada tim iblis. Bro, ayo ke gereja, ini hari Minggu. Kita ganggu orang-orang Kristen lagi beribadah. Tetapi waktu mereka mau masuk pintu gereja, wah, tidak bisa masuk. Penjagaannya sangat ketat. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh dalam gereja sedang berdoa di sana. Minta pagar dari Tuhan. Sehingga kita tidak bisa masuk, tidak bisa tembus. Kalau begitu kita tunggu di gereja saja, tunggu di pintu gereja saja. Ketika mereka pulang gereja, baru kita tangani. Lalu ketua tim iblis ini ngomong sama temannya, anggota iblis-iblis itu. Bro, intip, bagaimana itu orang-orang Kristen dalam ibadah? Ya, ada yang masih main HP sana. Ada yang tertidur loh, yang ngantuk. Ada yang ngobrol, ada yang pikirannya kemana-mana, ada yang keluar masuk, kamar mandi kencing, masuk lagi, ada yang gelisah. Nah, ini incaran kita, ini sasaran kita. Kita tunggu di pintu, waktu mereka keluar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika ibadah selesai, jemaat pulang,
Dan langsung iblis yang menunggu di pintu masuk itu langsung mempengaruhi jemaat-jemaat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, coba kita tanya kepada jemaat, tadi firman Tuhan ayatnya dari mana, judulnya apa, isinya apa. Pasti katakan, aduh apa ya, lupa aku tadi, dari mana ya, dari mana ya, dari mana. Itu sudah curi itu firman, sehingga kita menjadi lupa. Tapi berkatmu itu apa waktu kamu ibadah? Aduh itu khotbah kok panjang, ngalur ngidul, sampai saya tidak bisa tahu apa itu isi khotbah. Itu iblis sudah mencuri. Pulang dari gereja, wajah bertambah seram, tidak ada sukacita. Bawaannya mau marah saja, mau berantem saja. Pulang dari gereja, kembali ke aktivitas kedagingan, keduniawian. Lihatlah Bapak Ibu sekalian, mengapa ini bisa terjadi? Karena benteng doa, benteng pujian, benteng penyembahan kita sudah dirobohkan oleh iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu, jemaat mula-mula mereka ini tidak peduli dengan penganiayaan yang mereka alami. Mereka tidak peduli dengan kesengsaraan yang mereka alami. Mereka tidak peduli dengan kemiskinan yang mereka alami. Kenapa? Karena fokus mereka adalah kepada Kristus yang sudah bangkit dan naik ke surga. Mereka berdoa, mereka naikkan puji-pujian, mereka menyembah Tuhan, dan hadirat Tuhan turun atas mereka. Sebenarnya krisis-krisis yang terjadi yang kita alami adalah cara di mana Tuhan bekerja di dalamnya untuk membawa kita lebih sungguh-sungguh lagi dekat sama Tuhan. Bapak Ibu tahu kisah Nabi Elia. Saat itu Israel mengalami krisis kelaparan 3,5 tahun. Elia sebagai hamba Tuhan juga mengalami krisis pangan. Tetapi tahukah Bapak Ibu, pada waktu Elia dalam masa krisis seperti itu, dia tetap menjaga hatinya kepada Tuhan. Dia tetap berdoa, dia tetap menaikkan pujian penyembahan. Siapa pengirim makanan kepada Elia? Burung gagak. Tuhan bisa pakai burung gagak sebagai pengirim makanan. Dan yang dikirim burung gagak itu makanannya adalah hamburger. Karena dari daging, roti dan daging. Kalau sekarang namanya hamburger. Jadi Tuhan juga tahu hamburger itu makanan enak. Dikirim sama Elia setiap hari burung gagak dipakai sebagai pengirim makanan. Jadi Bapak Ibu ini kunci. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, mencintai firman-Nya, berdoa, mengadakan pujian penyembahan terus kepada Tuhan, maka Tuhan akan singkirkan segala macam masalah-masalah, dan Tuhan mulai buka pintu-pintu berkat dan dicurahkan buat kita sekalian. Negara kita belum berhenti yang namanya COVID-19. Kalau anak Tuhan bersatu hati, berkumpul, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, saya percaya virus-virus ini tidak tahan. Mereka akan tersingkir. Karena Bapak Ibu, virus ini kan cuma debu saja. Kadang-kadang kita hanya membesarkan virus debu ini, sedangkan Tuhan itu maha besar daripada virus. Dia begitu gampang untuk menyingkirkan virus ini. Dan dia sedang menunggu saya dan Bapak Ibu sekalian. Apakah kita sungguh-sungguh cinta firman-Nya, cinta doa kepada Tuhan, cinta puji-pujian dan penyembahan. Sehingga Tuhan katakan di ayat yang ke-8 tadi, mereka mengalami kuasa Roh Kudus. Mereka diberikan keberanian untuk bersaksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam firman, kita hidup dalam keintiman kepada Roh Kudus, dalam pujian, penyembahan dan doa, Tuhan
pakai kita sebagai alat di tangan Tuhan untuk menyatakan perkara-perkara yang luar biasa. Kita yang dikenal orang-orang biasa, tapi Roh Kudus akan memakai kita menjadi alat yang luar biasa. Lewat doa-doa kita, orang sakit bisa disembuhkan, orang yang bermasalah dapat dilepaskan. Apakah Bapak Ibu mau dipakai Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus? Hiduplah di dalam kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk di dalam doa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa senantiasa bahwa angka COVID-19 di Jatim meningkat. Walaupun sudah diberlakukan PSBB dan peristiwa meninggal di Jatim meningkat mencapai 4-10 orang per hari, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan menganggap enteng virus yang kecil ini. Dia mematikan. Tetapi kita orang yang percaya tidak perlu takut. Supaya virus corona ini tidak mematikan hidup manusia, hidup kita. Mari kita berdoa supaya kedagingan kita dimatikan. Sehingga virus corona tidak masuk dalam tubuh kita. Mari kita minta Roh Kudus membakar sampah-sampah dosa di dalam hidup kita, supaya kuasa Roh Kudus membakar semua sampah-sampah kebiasaan yang buruk dalam hidup kita. Sungguh-sungguhlah berdoa, Bapak Ibu. Saya mengajak kepada kita semua berdoa dengan sungguh-sungguh, supaya Tuhan membentengi kita, supaya kita terhindar dari segala malapetaka yang menimpa bangsa kita, menimpa banyak manusia. Saya kadang-kadang Bapak Ibu, setiap berdoa saya mencurahkan air mata saya di hadapan Tuhan. Sungguh ini mengerikan Bapak Ibu. Mari kita berdoa supaya perekonomian jemaat, pekerjaan jemaat, baik pekerjaan wira swasta, pegawai, bisnis, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Engkau melihat ya Tuhan situasi keadaan bangsa kami, umat-Mu. Ada banyak korban yang berjatuhan ya Tuhan. Ada begitu banyak usaha manusia yang sudah dilakukan. Pemerintah kami sudah mengadakan PSBB ya Tuhan Yesus, tapi itu tidak mempan. Ya Tuhan, pengobatan sudah dilakukan ya Tuhan Yesus, aturan-aturan sudah dilakukan ya Bapa, tetapi korban terus berjatuhan. Virus corona tidak bisa dibendung oleh kekuatan manusia. Tapi kami bersyukur firman Tuhan datang kepada kami, bahwa hanya kuasa firman Tuhan, kuasa Roh Kudus yang membentengi kami, darah Yesus yang memberikan imun yang kuat dalam tubuh kami, sehingga virus corona tidak berkuasa ya Tuhan masuk dalam tubuh kami dan mematikan. Terima kasih banyak Bapak. Tuhan tolong jamah kami, supaya apabila ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk dalam hidup kami, Tuhan matikan, bakar dengan api Roh Kudus kebiasaan yang buruk, supaya kami menjadi umat-Mu yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dan kami menjadi saksi Kristus yang hidup. Kami menjadi ya Tuhan saksi Kristus yang memberitakan Injil Kristus ya Tuhan kepada ya Tuhan anggota keluarga kami, sampai kepada ya teman-teman kami, bahkan di seluruh dunia ini kami menjadi saksi Tuhan apabila kuasa Roh Kudus turun atas kami. Tuhan, terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami berdoa untuk Om Hasan dalam pemulihan. Tuhan sempurnakan kesehatannya. Kami berdoa ya Tuhan Bapak Sumardi yang belum seiman, tetapi beliau mau didoakan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Pak Sumardi disembuhkan dalam nama Yesus. Dan terlebih daripada itu, biarlah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami berdoa ya Tuhan Ibu Yunita, Tuhan Yesus jamah Ibu Yunita, sembuhkanlah dia Tuhan dari sakit lumpuhnya dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan David ya Tuhan, adik ipar hamba ya Tuhan di Jakarta yang kini mengalami stroke, dalam nama Yesus Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami berdoa Ibu Bicono, Tuhan jamah, berikan pemulihan. Kami berdoa untuk Mbak Endang ya Tuhan Yesus yang mengalami gejala tipes, dalam nama Yesus oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan,
mereka dipulihkan, disembuhkan. Kami berdoa Pak Andri Julianto dalam nama Yesus Tuhan jamah. Kami berdoa ya Tuhan Febri adik daripada Mas Andi yang sakit ya Tuhan pembengkakan jantung dan ginjal. Ya Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus supaya Tuhan memulihkan dia, supaya dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami berdoa untuk semua para lansia dan jemaat tetap dalam perlindungan Tuhan, dijauhkan dari penularan ya virus corona ya Tuhan dan DBS, semua penyakit ya Tuhan, mereka diberikan kekebalan tubuh dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang merayakan ya Tuhan perayaan Idul Fitri, agar lewat momen ini mereka mengerti bahwa pengampunan yang sesungguhnya hanya di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa supaya bulan Juni ya Tuhan sudah diizinkan ibadah kembali di gedung gereja kami, dan semua gedung gereja yang ada virus corona sudah berhenti penyebarannya, sehingga roda perekonomian di negara kami ini kembali berjalan normal, khususnya jemaat GKI Narwastu. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Oh Bapa dalam nama Yesus ya Tuhan, biarlah setiap jemaat yang mendengar doa hamba-Mu ini Bapa, setiap mereka yang sakit ya Tuhan saat ini, hari ini hamba mohon dalam nama Yesus mereka disembuhkan, mereka dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa, sehingga mujizat Tuhan terjadi. Berkati Tuhan Yesus teman-teman hamba-hamba Tuhan, para majelis yang melayani, ada kami tim musik ya Tuhan, semua yang mengoperasikan ya Tuhan pelayanan yang luar biasa. Diberkatilah mereka ya Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, dalam ya Tuhan Yesus ibadah melalui ya Tuhan ibadah online ini. Tuhan diberkati. Terima kasih, berkatilah seluruh dan jemaat Tuhan yang dimanapun mereka berada ya Tuhan Yesus saat ini, di rumah mereka masing-masing. Diberkatilah jemaat Tuhan yang setia memberikan persembahan. Mereka memberi dari kekurangan, tapi mereka mau melakukan perintah Tuhan, sebab Engkau berjanji Bapa, setiap umat-Mu yang melakukan perintah Tuhan, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun itu itu mustahil, tetapi tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Orang yang melakukan perintah Tuhan pasti dia mengalami mujizat dari Tuhan, pasti diberkati oleh Tuhan. Karena itu berkatilah jemaat yang setia memberikan persembahan perpuluhan, persembahan diakonia, persembahan biasa, persembahan ya Tuhan Yesus, ya Tuhan kegiatan-kegiatan gereja dan pelayanan di tempat ini Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-Mu Naomi yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan terus pakai hamba-Mu ini dengan tanda-tanda ajaib dari Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Inilah doa syafaat kami dan doa persembahan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan telah sampai kepada kita. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena hari ini adalah hari Raya Idul Fitri, maka kami segenap majelis tidak akan hadir di rumah Bapak Ibu untuk menghimpun persembahan. Tapi persembahan hari ini Bapak Ibu bisa simpan dan bisa memberikannya minggu depan. Kami akan kembali dengan sukacita menghampiri Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih. Saya percaya apa yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita akan pujikan satu buah pujian, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur penolong, penghibur penolong.
semua yang bernapas tak berhenti menyembahmu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suaramu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Karena itu saya mengundang lagi jemaat untuk berdiri dan kita akan menerima doa berkat untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan. Dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada hari ini. Maka Tuhan akan menggenapi janjinya. Terimalah berkat janji firman Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan melimpahkan, mencurahkan berkat-Nya atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan. Tuhan bahkan melindungi engkau dan menjaga engkau, menghalau daripadamu segala macam kutuk, malapetaka, virus, penyakit, termasuk virus corona tidak akan menimpa kepadamu. Sebab ada darah Yesus yang sedang melindungi seluruh sidang jemaat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua naik ke surga yang kekal. Amin. Amin. Persilakan jemaat duduk kembali dan kita masuk saat teduh sejenak di dalam doa. Saya mengucapkan selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi keluarga Bapak Ibu jemaat yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, kami dari Gembala Sidang dan Majelis dan Jemaat GKIN Narwastu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.